Nah, sekarang untuk memperjelas itu, coba kita lihat beberapa contoh kasus berikut. Insya Allah akan membuat kita lebih paham ya. Nah, saya sebutkan beberapa contoh kasus berikut. Ini ada salah satu contoh kasus ya. Halaman 16. Baik, ini ada satu contoh kasus. Mungkin nanti bisa dijawab oleh para jamaah. Si A, seorang lelaki, dia menikah dengan si B. Menikah tanpa wali yang sah. Kenapa Pak kok nggak pakai wali yang sah? Nah, nggak disebutkan dalam soal ya. Jadi Anda nggak perlu jawab itu. Intinya pokoknya A dan B menikah tanpa wali yang sah karena ketidaktahuannya. Setelah belajar di HSI ya, dan konsultasi kepada Ustadz Ahlu Sunnah, mereka sadar bahwa ini bukan maka ya, bahwa akad nikahnya batal. Akad nikahnya batal. Maka pertanyaannya, apakah si A perlu menceraikan istrinya? Apakah si A harus menceraikan istrinya? Baik. Silakan dijawab. Apakah si A harus menceraikan istrinya? Perlu atau harus di sini? Apakah si A, ikuti ini aja ya. Apakah si A perlu menceraikan istrinya? Silakan dijawab di grup, di kolom chat. Tidak perlu. Tidak apalagi itu, tidak mengulang. Tidak perlu. Tidak. Berarti mereka tidak bercerai. Mereka lanjut kalau tidak bercerai. Kalau si A tidak perlu menceraikan istrinya, berarti mereka lanjut sebagai suami istri atau bagaimana? Ya cukup. Kayaknya ijma tidak perlu. Akad ulang, perbarui akad, nikah ulang. Tidak, Masya Allah, baik. Akad ulang. Baik. Jadi pertanyaannya, bahwasanya apakah si A harus menceraikan istrinya? Anda jawab, tidak. Nah, sekarang saya ganti pertanyaannya ya. Kenapa si A tidak perlu menceraikan istrinya? Kenapa si A tidak perlu menceraikan istrinya? Sudah cukup ya. Yang jawab tidak perlu cukup. Sekarang pertanyaannya, kenapa si A tidak perlu menceraikan istrinya? Tidak kelihatan. Apa itu? Ketidaktahuannya. Belum sah sebagai suami istri. Karena akadnya batal. Masya Allah, itu ada yang jawab. Karena akadnya cukup ya, cukup baik. Hasbukum. Nah, jadi ada yang jawab tadi ya, karena akadnya batal, sementara cerai adalah turunan dari akad. Betul sekali ya. Jadi ada hukum yang dia itu baru muncul ketika ada hukum pendahulunya. Ya. Dalam syariat kita itu ada hukum yang baru muncul ketika ada hukum pendahulunya. Kalau hukum pendahulunya nggak ada, maka hukum ini nggak ada. Sehingga ada hukum dua, ini ada jika ada hukum, atau begini, ada hukum satu berimplikasi kepada hukum dua.
Di mana hukum 2 ini ada jika hukum 1 ada. Jika 1 maka 2. Begitu ya. Sehingga kalau tidak ada 1 nggak ada 2. Ya. Kalau nggak ada 1 nggak ada hukum yang kedua. Ini adalah hukum seputar masalah pernikahan. Ahkamun nikah waz zawaj. Sedangkan hukum 2 ini adalah hukum masalah talak, perceraian. Perceraian tidak akan ada kalau tidak ada akad nikah. Sehingga kalau Anda berbicara apakah harus diceraikan? Dia belum pernah nikah kok diceraikan. Sama seperti misalnya si X sama si Y, teman sekelas. Mereka nggak pernah nikah, nggak pernah melakukan akad apapun. Tiba-tiba orang bilang, wahai X, kamu harus ceraikan Y. Dudu bojoku tak ceraikan. Bukan istri saya, kenapa harus saya menceraikan dia? Bukan istri saya. Sehingga yang namanya cerai baru muncul setelah ada nikah. Maka hukum 2 ini adalah turunan hukum 1. Sehingga hukum 2 ini turunan dari hukum 1. Hukum 2 ada jika hukum 1 ada. Maka kalau hukum 1 tidak ada alias batal, maka otomatis tidak ada hukum 2. Terus kalau mereka tidak bercerai, berarti mereka tetap bertahan. Tidak. Mereka bukan suami istri. Sehingga yang penting mereka dipisahkan. Yang penting mereka dipisahkan. Sejak dia tahu akad nikahmu batal, sejak saat itu dia langsung WA. Dia langsung WA apa tadi? Istri bayang-bayang tadi, ya. Enaknya nyebutnya gimana? Yang bukan istrinya tadi. Ya. Pasangan yang bukan istrinya, dia langsung WA, mohon maaf, kita bukan suami istri lagi. Ya. Kita bukan suami istri karena akad nikah kita batal. Sudah? Dia bukan istri. Dan disikapi sebagaimana wanita yang bukan istri. Maka tidak boleh lihat auratnya, tidak boleh berduaan, ya, dan seterusnya. Paham insyaallah ya? Walhamdulillah. Baik. Sekarang kita beralih ke studi kasus yang kedua. Nah. Studi kasus yang kedua. Alhamdulillah. Penjual dan wati telah melakukan akad terhadap barang A dengan harga 1 juta. Lalu wati izin pulang untuk mengambil uang. Barang A tetap di penjual. Barang A tetap berada di tempat penjual. Penjual dan wati sudah melakukan akad terhadap barang A dengan deal harga 1 juta. Tapi wati nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Dia izin pulang untuk mengambil uang. Di saat wati dalam perjalanan pulang, datang Pak Ijo menawar barang A ke penjual dan menawar dengan harga 1,5 juta. Lebih gede, lebih mahal. Pertanyaannya, bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Ya. Bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Coba kita lihat komentar di kolom chat. Tidak. Ada yang jawab boleh ya? Boleh. Boleh karena uangnya belum. Boleh karena akadnya belum sempurna. Boleh, tidak. Boleh, tidak. Boleh. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Hasbukum. Nah, cukup ya. Kelihatannya ada khilaf, tapi saya lihat jumhur berpendapat tidak boleh. Baik, yang benar boleh atau tidak? Jawabannya, pertanyaannya, sudah akad atau belum? Jika Anda menjawab sudah akad atau belum, sudah. Kalau sudah, ketika sudah akad berarti berlaku konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Terjadinya perpindahan hak milik. Karena sudah berlaku konsekuensinya yaitu perpindahan hak milik, maka
barang menjadi milik wati, uang jadi milik penjual. Loh, gimana Pak? Sudah pindah milik uang, wati juga belum nerima barang, duitnya juga belum ada, dia baru izin pulang untuk ngambil duit. Kenapa kok sudah pindah hak milik? Nah, di sini penting untuk kita bedakan dua hal ini ya. Dari kasus, saya tulis di sini aja ya. Kasus Wati dan Paijo. Dari kasus Wati dan Paijo, tolong bedakan dua ini ya. Apa itu? Bedakan antara akad dengan serah terima. Serah terima objek akad. Ada akad, ada serah terima objek akad. Bisa jadi dua hal ini bisa jadi ya, tidak bersamaan. Sehingga akad dilakukan hari ini, serah terima objek akad dilakukan bulan depan atau pekan depan dan seterusnya. Bolehkah seperti itu? Sah-sah saja. Karena serah terima itu boleh tertunda. Kecuali kalau objeknya emas. Emas, perak, uang, ini tidak boleh ada yang tertunda. Tapi kalau objeknya bukan benda ribawi seperti yang saya sebutkan tadi, maka diperbolehkan untuk dilakukan secara tidak bersamaan. Sudah? Di situ apakah sudah akad? Dalam kasus itu sudah terjadi akad. Namun belum terjadi serah terima. Dan yang menyebabkan perpindahan hak milik untuk akad jual beli itu yang mana? Akadnya, bukan serah terimanya. Maka kalau sudah akad, sah pindah hak milik meskipun belum serah terima. Jika sudah akad, maka sah pindah hak milik meski belum serah terima. Baik. Karena serah terima itu boleh tertunda. Tapi untuk hak milik, dia pindah sejak akad dilakukan. Nah, apa Pak dalilnya hal ini? Sehingga Anda bisa mengatakan kalau hak milik itu sudah terjadi meskipun serah terima belum dilakukan.